Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 dari mata kuliah Literasi Data dan Intelijensi Artifisial akan mempresentasikan laporan kami yaitu mengenai penyajian data lapisan ozon wilayah Antartika dengan pengolahan data dan regresi. Namun sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tazkia Nurhafiza, NIM 105240818. Perkenalkan, saya Zarifah Putri Izaki dengan NIM 101244036. Perkenalkan, saya Zaliski Safa dengan NIM 101244084. Perkenalkan, nama saya Safa Raisa Salma, NIM 103240003. Perkenalkan, saya Arifah Nyasari dengan NIM 1052460. Perkenalkan, saya Alifi Febriani dengan NIM 105241105. Kami akan membahas tentang latar belakang dari penelitian kami yang akan dibahas oleh teman kami yang selanjutnya. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi latar belakang dari kami adalah perkembangan pesat di era teknologi dan AI ini membuat segalanya menjadi lebih praktis. Contohnya adalah ketika kita membutuhkan data, karena pada saat ini banyak sekali data yang bisa kita cari di platform manapun. Juga data tersebut mencakup data dari berbagai bidang kehidupan. Sehingga peran dari data menjadi salah satu yang paling krusial dalam pengambilan keputusan, baik di bidang ekonomi, sosial, akademik, maupun kegiatan sehari-hari lainnya. Kemampuan dalam membaca, mengolah, memahami, mengembangkan, dan menyajikan data secara tepat menjadi kemampuan penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu pada era digital ini, khususnya oleh kita sebagai mahasiswa. Maka dari itu, mata kuliah literasi data dan AI hadir sebagai wadah untuk membekali mahasiswa dengan dasar-dasar pemahaman mengenai data dan juga AI. Selanjutnya, ada tujuan dari laporan ini adalah, yang pertama, mengenali jenis-jenis data serta menjelaskan proses pengambilan data. Yang kedua, menjelaskan tahapan kesiapan data yang siap untuk diolah. Yang ketiga, menjelaskan konsep ukuran pemusatan, variabilitas, skewness, dan kurtosis dari data. Yang keempat, mendeteksi data yang memuat pincilan atau outlier. Yang kelima, menyajikan dan menginterpretasikan data dalam saring numerik dan grafik, dan yang terakhir adalah menggunakan perangkat lunak statistika untuk mengolah data secara sederhana. Selanjutnya yaitu metodologi data. Pada data ini terdapat dua jenis data, yaitu data kategorikal dan data kuantitatif. Pada dataset ini tidak terdapat data kosong sehingga persen data kosong tidak dapat disajikan. Pada dataset ini, kita mendapatkan data dari tahun 1980 sampai tahun 2023. Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka kita mengambil pada tahun 2023 saja. Data ini terdiri dari 365 baris yang merupakan pengukuran lapisan ozon selama 1 tahun. Selanjutnya, tahapan pengolahan data. Data dalam dataset didapatkan dengan cara memilih beberapa dataset yang tersedia dari sebuah website, yaitu Kaggle. Selanjutnya, data cleansing dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan, data yang tidak konsisten, data yang kosong, dan data duplikasi. Kemudian, data dianalisis dengan mencari nilai rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai minimum, dan nilai maksimum dari variabel luas lubang ozon, defisit massa ozon, ketebalan minimum ozon, dan variabel lainnya. Lalu berikutnya, hasil analisis data divisualisasikan dalam bentuk grafik atau chart agar lebih mudah memahami suatu pola atau tren tertentu. Tahap terakhir, hasil analisis dan visualisasi digunakan untuk menginterpretasi data dan membuat kesimpulan dari data. Untuk jawaban pertanyaan pertama, grafik yang dibentuk itu berdasarkan air temperatur terhadap waktu. Linear didapatkan koefisiennya itu kurang dari 0. Makanya nilai suhunya itu tidak meningkat. Untuk perubahan luas lubang ozon, setelah diolah dan ditemukan regresi linearnya, koefisiennya itu lebih dari 0. Yang artinya terjadi peningkatan nilai kenaikan secara linear. Baik, saya akan menjawab pembahasan dari pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana kenaikan besarnya tekanan bumi dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengolahan yang saya lakukan, grafik tekanan permukaan bumi terhadap waktu yang diinterpretasikan pada data statistik itu diambil dari sampel tekanan bumi pada hari ke-19 hingga hari ke-28 bulan Januari tahun 2023. Melalui grafik tekanan bumi terhadap waktu dapat disimpulkan bahwa tekanan bumi pada hari ke-23 dan hari ke-24 merupakan data pencilan atau outlier yang memiliki nilai jauh lebih kecil dan jauh lebih besar dari tren nilai tekanan bumi pada hari ke-19 hingga hari ke-22 dan pada hari ke-25 hingga hari ke-28, sehingga dapat disimpulkan bahwa tren tekanan bumi pada hari ke-19 hingga hari ke-28 bernilai 8.417.082 TM. Dihitung dari rata-rata tekanan bumi dengan mengecualikan adanya outlier pada hari ke-23 dan hari ke-24. Baik, berdasarkan data pada lapisan ozon diperoleh statistik dengan beberapa perhitungan, diantaranya itu menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan persentil. Adapun langkah-langkah perhitungan sebagai berikut.
pemaparan ini adalah pertama, terdapat jenis data kategorisal dan numerik, serta pengambilan data dilakukan dengan mengambil data sekunder dari sebuah situs. Yang kedua, tahapan persiapan data dilakukan dengan pengumpulan data, pembersihan data, dan pengintegrasian data agar siap diolah. Lalu yang ketiga, konsep ukuran pemusatan, variabilitas, skewness, dan kurtosis berhasil dijelaskan dan digunakan dalam analisis data. Lalu yang keempat, data yang memuat pencilan atau outlier dapat dideteksi dengan mengamati data yang menyimpang jauh dari beberapa data lainnya. Lalu, data yang disajikan dalam sari numerik dan grafik dapat lebih mudah diinterpretasikan untuk memberikan gambaran distribusi data. Lalu kesimpulan yang terakhir, penggunaan perangkat lunak statistika seperti Excel membantu dalam mengolah data secara sederhana. Demikian pemaparan laporan dari penelitian yang kami lakukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.